Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita masih akan bahas mengenai kelanjutan dari morfologi akar. Kita akan masuk ke dalam sistem perakaran, di mana dalam sistem perakaran yang kita kenal itu ada dua macam, yaitu sistem akar tunggang dan juga sistem akar serabut. Nah, pada pembahasan pertama kita akan bahas bagaimana sistem akar tunggang dan sistem akar serabut ini terbentuk. Di mana untuk sistem akar tunggang, biasanya ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil, karena biasanya umurnya lebih panjang. Sedangkan untuk sistem akar serabut, itu dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan monokotil, di mana untuk daya hidupnya atau umurnya itu biasanya lebih pendek. Untuk yang pertama, sistem perakaran tunggang, kita lihat untuk pembahasan ini kita ingatkan kembali pada materi tentang embrio, di mana dalam embrio itu terdapat adanya akar lembaga atau calon akar. Nah, untuk menentukan sistem akar ini tunggang atau serabut, ini sangat ditentukan oleh akar lembaga atau radikula. Nah, jika radikulanya tumbuh terus, atau artinya terus hidup, kemudian nanti dari radikula ini membentuk percabangan dengan ukuran yang jauh lebih kecil daripada perkembangan radikula, maka itu akan terbentuk akar tunggang. Artinya, untuk sistem perakaran tunggang, radikula ini akan tumbuh terus, berkembang menjadi akar pokok atau akar utama, kemudian dari akar pokok atau akar utama ini akan membentuk percabangan. Nah, percabangannya itu biasanya lebih kecil daripada akar utama. Nah, ini adalah penjelasan tentang sistem akar tunggang. Berbeda dengan sistem perakaran serabut, di mana untuk akar lembaga atau radikula itu tidak akan tumbuh terus, artinya dia akan mati. Kemudian setelah mati nanti akan muncul akar-akar baru atau akar-akar liar yang ukurannya itu sama. Sehingga kita tidak melihat keberadaan dari akar utama atau akar pokok dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini akar lembaga atau radikula yang mati itu akan digantikan oleh akar-akar liar yang berbentuk serabut, maka disebut sebagai sistem perakaran serabut. Jadi sekali lagi untuk sistem akar tunggang biasanya dijumpai pada akar-akar tumbuhan dikotil, sedangkan untuk akar lembaga itu biasanya jumpai pada akar-akar untuk tumbuhan monokotil. Ingin pertanyaannya gini, ketika kita melihat pohon singkong itu termasuk ke dalam tumbuhan dikotil, tapi kita lihat ketika kita memanen singkong, bentuk dari akarnya malah nampak seperti akar serabut. Antara akar satu dengan yang lain memiliki ukuran yang relatif sama. Padahal tumbuhannya itu tumbuhan dikotil. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat kembali ke dalam sistem budidaya kita, terutama untuk menanam singkong. Untuk menanam singkong, itu biasanya kita menggunakan sistem stek batang. Jadi untuk perkembangbiakan singkongnya, perbanyakan singkong atau budidaya singkong, kita banyak menggunakan teknik stek batang. Nah, pada stek batang itu berbeda dengan teknik penyemaian yang berasal dari biji. Jadi kalau melalui batang itu tidak ada yang namanya radikula. Karena radikula itu hanya terdapat pada embrio, dan embrio itu bisa terbentuk ketika kita melakukan penyemaian. Artinya ketika kita menancapkan batang singkong, kemudian dari batang singkong itu nanti akan muncul akar-akar liar yang berbentuk serabut. Maka di sini walaupun tumbuhannya dikotil, tapi ketika tidak melalui proses penyemaian atau tidak melalui biji, maka yang muncul itu adalah akar-akar serabut. Nah, sehingga singkong yang sering kita lihat itu memiliki sistem perakaran serabut. Karena sekali lagi, untuk bisa terbentuknya akar tunggang itu harus harus memiliki radikula terlebih dahulu. Dan radikula itu hanya terdapat pada embrio atau melalui biji. Jadi kalau melalui stek atau perkembangan vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif, maka tidak akan terbentuk sistem perakaran tunggang. Nah, ini perbandingan antara akar tunggang dengan akar serabut bisa kita lihat dari keberadaan akar
utama. Kemudian juga dari percabangannya itu tidak terlalu uh, rame atau jarang-jarang. Kemudian juga ada jarak antara cabang satu dengan cabang yang lain. Berbeda dengan monokotil yang nampak seperti serabut. Nah, kemudian kita akan lihat percabangan dan bentuk dari akar tunggang. Yang pertama, untuk yang tidak atau sedikit bercabang. Jadi kebanyakan untuk akar tunggang itu memiliki cabang yang cukup banyak. Baik itu pun jarang-jarang antara jarak satu cabang dengan cabang yang lain, tapi jumlah cabangnya itu banyak. Nah, yang akan pertama kita bahas itu adalah yang tidak atau sedikit bercabang. Artinya, ini hanya beberapa tanaman saja yang kasusnya seperti ini. Yang pertama ada akar tombak atau fusiformis. Ini bisa kita lihat pada akar lobak, kemudian juga pada akar wortel. Jadi kalau kita lihat dari katanya, akarnya ini menyerupai tombak. Jadi bagian akarnya itu membesar, akar utamanya membesar, kemudian di bagian ujungnya itu meruncing. Jadi nampak seperti tombak. Kemudian yang kedua ada akar gasing, naviformis. Contohnya pada beta vulgaris dan juga pada bengkoang. Jadi untuk akar ini bentuknya seperti gasing. Jadi menjadi badan yang membulat, kemudian di bagian ujungnya itu runcing. Jadi mirip seperti gasing. Contohnya pada bengkoang dan beta vulgaris atau bit. Kemudian yang selanjutnya akar benang atau filiformis. Misalnya ini pada kacang kratok atau pada kacang-kacangan kebanyakan itu memiliki akar benang. Jadi walaupun akarnya akar benang, ukuran akarnya kecil-kecil, tapi itu adalah akar tunggang. Itu nanti bisa kita lihat dari keberadaan akar utama dan juga cabang dari akar. Nah, ini contoh akar tombak dan juga akar gasing. Yang pertama ini wortel dan juga ini buah bit atau beta vulgaris. Kemudian contoh lainnya, lobak ini memiliki akar tombak dan bengkoang ini memiliki akar gasing. Kemudian yang selanjutnya ada akar kacang-kacangan. Kita bisa lihat adanya akar utama walaupun di sini lebih rame dan juga ukurannya sangat kecil untuk cabang-cabangnya. Tapi kita bisa masih bedakan antara percabangan dengan akar utama. Dan ini disebut sebagai akar benang. Kemudian sisanya itu akar tunggang yang memiliki percabangan banyak. Kemudian yang selanjutnya bentuk akar serabut. Jadi kalau kita bicara tentang akar tunggang tadi ada jenisnya, maka untuk akar serabut pun ini ada jenisnya. Kita bisa lihat dari ukuran, ada yang kecil-kecil kemudian berbentuk benang, sama seperti tadi pada akar tunggang yang ada akar benang. Nah, pada serabut pun ini juga sama. Bahkan di sini lebih ramai lagi untuk akar benang. Contohnya ini pada Oryza sativa atau pada padi. Jadi akar padi itu akarnya adalah akar yang berbentuk benang. Kemudian ada yang kaku keras dan besar seperti tambang. Ini contohnya pada Cocos nucifera atau pada kelapa. Kemudian ada juga yang berukuran besar-besar tapi percabangannya tidak terlalu banyak. Contohnya ini pada Pandanus tectorius atau pada pandan laut. Tentunya pada pandan wangi juga terdapat akar, tapi tidak terlalu banyak dia memiliki banyak percabangan tapi ukurannya tidak terlalu besar. Jadi untuk akar tunjang itu termasuk ke dalam akar serabut. Ini pada akar Oryza sativa tadi yang bentuk benang. Kemudian yang ini yang kaku-kaku seperti tambang. Ini pada akar kelapa. Kemudian ini pada akar pandan yang kita sebut sebagai akar tunjang. Nah, jadi itu pembahasan untuk akar tunggang dan akar serabut. Baik itu bagaimana akar tunggang dan akar serabut itu bisa terbentuk dan juga contoh-contoh dari jenis-jenis akar yang memiliki
apa jenis dari akar tunggang maupun akar serabut itu. Oke, untuk video ini kita akhiri dan nanti kita akan bahas bentuk-bentuk lain dari akar selain yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.